Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep organisasi birokrasi. Langsung saja, definisi organisasi. Organisasi pada dasarnya merupakan tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul bekerja sama secara rasional dan sistematis dengan memanfaatkan sumber daya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan bersama. Definisi birokrasi. Secara etimologi, birokrasi dalam bahasa Inggris disebut bureaucracy yang berasal dari dua kata, yaitu biro yang artinya meja dan kritain yang berarti kekuasaan. Jadi maksudnya, kekuasaan yang berada pada orang-orang di belakang meja. Sedangkan menurut KBBI, kata birokrasi artinya sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan, cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan yang banyak liku-likunya. Fungsi birokrasi. Menurut Mikhail Giroskin, setidaknya ada 4 fungsi birokrasi dalam suatu pemerintahan. Yang pertama yaitu administrasi. Fungsi administrasi bertujuan untuk mengimplementasikan undang-undang yang telah disusun dan ditetapkan oleh legislatif, serta penafsiran atas undang-undang tersebut oleh eksekutif. Yang kedua, pelayanan. Pada dasarnya, birokrasi bertujuan untuk melayani masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu. Yang ketiga, regulasi. Fungsi regulasi suatu pemerintahan umumnya dirancang dan ditetapkan untuk mengamankan kesejahteraan umum. Yang keempat, pengumpul informasi. Badan birokrasi sebagai pelaksana kebijakan negara tentu memiliki informasi dan data mengenai efisiensi pelaksanaan. Ciri-ciri birokrasi. Sistem birokrasi memiliki ciri tersendiri sehingga mudah dikenali. Menurut Max Weber, adapun ciri-ciri birokrasi yaitu yang pertama, jabatan administrasi tersusun secara hierarkis. Yang kedua, setiap jabatan diisi oleh orang yang memiliki kompetensi tertentu. Yang ketiga, pegawai negeri ditentukan berdasarkan kualifikasi teknik yang ditunjukkan berdasarkan ijazah atau ujian. Yang keempat, pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau kedudukannya. Yang kelima, pekerjaan merupakan karir yang terbatas atau setidaknya pekerjaannya sebagai pegawai negeri. Yang keenam, para pejabat tidak memiliki kantor sendiri. Yang ketujuh, para pejabat sebagai subjek untuk mengontrol, tentu dan mendisiplinkan. Yang kedelapan, promosi didasarkan pada pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata. Fungsi birokrasi yang dikemukakan oleh Weber merupakan bentuk dari organisasi birokratis, yaitu pertama adanya peraturan maupun fungsi dan yang saling terkait oleh aturan yang menjadikan fungsi resmi suatu kesatuan yang utuh. Yang kedua yaitu adanya pembagian kerja yang jelas dalam organisasi. Setiap anggota organisasi mempunyai tujuan dan tugas yang jelas dan juga mempunyai wewenang yang seimbang. Yang ketiga, adanya pengorganisasian yang mengikuti prinsip hierarki. Yang keempat, adanya sistem penerimaan dan penempatan karyawan yang didasarkan pada kemampuan teknis. Yang kelima, adanya pemisahan antara kepemilikan alat, produksi maupun administrasi dari kepemimpinan organisasi. Yang keenam, adanya objektivitas dalam melaksanakan tugas yang berkaitan suatu jabatan dalam organisasi. Yang ketujuh yaitu kegiatan organisasi dan keputusan-keputusan dan peraturan-peraturan dalam organisasi selalu dituangkan dalam bentuk tertulis. Pada umumnya, pengaruh dari ukuran organisasi terhadap tingkat birokrasi terbagi menjadi dua, yaitu organisasi besar dan organisasi kecil. Terutama perbedaan dari beberapa dimensi dari strukturnya, yaitu yang pertama, formalisasi. Organisasi besar, prosedur formal memberikan kesempatan bagi pimpinan untuk melakukan pengawasan yang impersonal terhadap karyawannya, sedangkan pada organisasi kecil, pengawasan terhadap karyawan dapat dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan karena karyawan yang perlu diperhatikan jumlahnya tidak terlalu besar. Yang kedua,
Sentralisasi. Sentralisasi menunjukkan tingkatan dalam organisasi yang diberikan wewenang untuk mengambil keputusan. Pada organisasi yang mempunyai tingkat sentralisasi, yang tingkat keputusan-keputusan pada umumnya dibuat hanya untuk puncak organisasi. Jika organisasi mempunyai tingkat sentralisasi rendah, keputusan yang serupa dapat diambil pada yang tingkatan yang lebih rendah. Pada organisasi besar, tingkat sentralisasi lebih rendah daripada organisasi kecil. Yang ketiga, kompleksitas. Kompleksitas mencakup kompleksitas vertikal yang menunjukkan jumlah tingkatan organisasi, dan kompleksitas horizontal menunjukkan banyaknya bagian dari organisasi. Organisasi besar ternyata menunjukkan tingkat kompleksitas yang lebih besar daripada organisasi kecil. Yang keempat, rasio administratif. Rasio administratif yaitu perbandingan jumlah anggota kelompok dan pimpinan terhadap jumlah keseluruhan anggota organisasi. Pada organisasi kecil, rasio administratifnya rendah, berarti bahwa jumlah pimpinan dalam organisasi kecil sebanding dengan kegiatan yang harus diselesaikan. Sedangkan organisasi besar diperlukan lebih banyak komunikasi sehingga memerlukan petugas yang lebih banyak. Ya, baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.